Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekilah dari Pendidikan Matematika Angkatan 2017. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai materi fungsi kuadrat. Apa aja sih yang akan saya bahas mengenai materi ini? Yuk sama-sama kita saksikan atau kita simak melalui PowerPoint selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir itu adalah menentukan fungsi kuadrat. Kalian tahu nggak sih bahwa fungsi kuadrat itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Yang pertama itu, kurva fungsi kuadrat sering sekali kita jumpai karena bentuknya simetris dan mirip sekali dengan parabola. Kemudian yang keduanya itu, arsitektur yang memiliki bentuk melengkung simetris seperti tiang jembatan juga dibangun dengan berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Ada pula yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil karena kurvanya juga menyerupai lintasan benda jatuh. Dan yang terakhir itu, kita bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan fungsi kuadrat. Nah, berikut ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Kalian tahu nggak sih bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini? AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, A, B, C adalah bilangan real. Akan tetapi A tidak sama dengan 0 dengan keterangan X sama dengan variabel, B sama dengan koefisien variabel X, dan C adalah konstanta. Berikut ini juga ada salah satu contoh, yaitu nyatakan persamaan berikut ini ke dalam bentuk baku. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Cara menjawabnya adalah 2x pangkat 2 sama dengan 3x min 8. Kemudian kedua ruas ditambah dengan min 3x plus 8. 2x pangkat 2 min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 2, B adalah 3, dan C adalah 8. Nah, selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalian tahu nggak sih langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat itu seperti apa? Di sini saya akan membahas langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik puncak min B per 2A, B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menentukan titik potong kurva melalui sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0, Y sama dengan A0 pangkat 2 plus B0 plus C. Jadi Y sama dengan C. Nah, kemudian titik potong kurva dengan kedua sumbu tersebut adalah 0, C. Dan yang terakhir adalah meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius. Kemudian menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Ini adalah salah satu contoh untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X pangkat 2 min X min 2 diketahui, A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 2. Pertama-tama kita tentukan titik puncaknya terlebih dahulu ya. Min B per 2A, B pangkat 2 min 4AC per min 4A. X sama dengan min B per 2A sama dengan min 1 per 2 dikali 1 sama dengan setengah. Dan Y sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 min 2 per min 4 dikali 1 sama dengan min 9 per 4. Kita dapat mengetahui bahwa titik puncaknya adalah 1 per 2, min 9 per 4.
Dan yang kedua adalah menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan min 1,0. Yang ketiga adalah menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C dan 0,min 2. Langkah berikutnya adalah meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius, kemudian menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Titik puncak yang telah kita ketahui adalah 1/2, min 9/4. Kita dapat melihat grafik di samping bahwa titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan min 1,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C dan 0,min 2. Nah, berikut ini adalah kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Kita dapat melihat dari nilai A dan nilai diskriminan D pada kurva Y sama dengan AX pangkat 4 plus BX plus C yaitu sebagai berikut. Ini adalah beberapa contoh grafik fungsi kuadrat yang mengetahui nilai diskriminannya pada kurva Y sama dengan AX pangkat 4 plus BX plus C. Dan ada pula definit positif dan negatif. Berikut ini terdapat dua grafik yang menentukan definit positif dan definit negatif. Fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 plus B plus C akan, yang pertama itu adalah definit positif jika D kurang dari dan A lebih dari 0. Seluruh grafiknya berada di atas sumbu X. Seluruh nilai Y positif. Yang kedua, definit negatif jika D kurang dari 0 dan A kurang dari 0. Maka seluruh grafiknya berada di bawah sumbu X dan dapat dipastikan seluruh nilai Y adalah negatif. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menentukan batas nilai P agar bentuk P-1 dikali X kuadrat min 2PX plus P-2 adalah definit negatif. Kalian dapat perhatikan baik-baik dalam penyelesaian permasalahan ini. Nah, kita sudah mencapai materi yang terakhir yaitu menentukan fungsi kuadrat. Pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik baliknya. Jika diketahui titik puncak XP, YP, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP pangkat 2 plus YP. Dengan A ditentukan jika diketahui titik lain yang dilalui kurva. Berikut ini juga ada contoh. Tentukan fungsi kuadrat yang berpuncak di 1,2 dan memotong sumbu Y di 0,3. XP sama dengan 1 dan YP sama dengan 2. Ini juga ada cara pembahasannya yaitu Y sama dengan X min 1 pangkat 2 plus 2 memotong sumbu Y di 0,3. Nah, 3 sama dengan 0 min 1 pangkat 2 plus 2 dengan A sama dengan 1. Jadi, fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan 1 dikali X min 1/2 plus 2. Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 1 plus 2. Dan Y adalah X pangkat 2 min 2X plus 3. Ini adalah akhir, yaitu menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Dengan A ditentukan jika diketahui titik lain yang dilalui kurva. Dengan contoh sebagai berikut dan penyelesaiannya ya. Bagaimana dengan penyampaian materi yang sudah saya berikan pada PowerPoint sebelumnya? Semoga kalian dapat memahami dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.